Waqala, kemudian orang itu berkata, laki-laki itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu aku, kabari aku, beritakan terhadapku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Islam adalah yaitu kamu bersyahadat, hendaknya kamu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Islam itu salah satu, ya, bahwa kamu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Kemudian apa? Wa tuqimas sholata, kemudian mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan memberikan zakat atau membayar zakat, wa tasuma ramadhana, dan kemudian puasa, dan kamu puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan kemudian Islam itu apa? Kamu berhaji ke Baitullah Al-Haram in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu memang mampu melaksanakan amal tersebut atau haji tersebut, atau melakukan perjalanan tersebut. Itulah yang dinamakan dengan Islam. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, shadaqta, engkau benar. Semakin kaget para sahabat. Kenapa? Karena dia bertanya terus kemudian ternyata membenarkan. Jadi berarti orang ini kira-kira bisa tahu apa itu tentang Islam. Fa'ajibna lahu, maka terus kemudian kami terheran-heran kepada laki-laki tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang Islam, akan tetapi dia terus kemudian membenarkan. Nah, ini menjadi sesuatu kejanggalan bagi sahabat Rasul. Qala, kemudian berkata lagi laki-laki itu, fa akhbirni 'anil iman. Kemudian beritahu aku tentang apa itu iman. Qala an tu'mina billah, terus kemudian Kanjeng Nabi menghentikan an tu'mina billah. Iman itu adalah kamu harus beriman kepada Allah. Kamu harus percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan rusul-rusulnya atau utusan-utusannya Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu harus percaya kepada ketentuan-ketentuan Allah, qada-qadarnya Allah, baik itu kebaikannya, baiknya qadarnya Allah atau buruknya qadarnya. Qala, laki-laki itu berkata lagi, shadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, laki-laki itu terus kemudian berkata, fa akhbirni 'anil ihsan. Ini hadisnya memang agak panjang ya. Hadisnya agak panjang. Fa akhbirni 'anil ihsan, maka kemudian beritahu aku apa itu ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Apa itu ihsan? Fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala, terus kemudian berkata Kanjeng Nabi, an ta'budallah, hendaknya kamu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu itu melihat Allah, seakan-akan kamu itu tahu kepada Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak mengetahui Allah atau merasa tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu akan melihat kamu. Qala, kemudian berkata laki-laki itu, fa akhbirni 'anisa, beritahu aku tentang asa. Asanya adalah hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kanjeng Nabi ngendikan, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kanjeng Nabi itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Kanjeng Nabi sudah paham bahwa
yang datang itu bukan manusia biasa, ya. Yang datang bukan manusia biasa, sehingga beliau menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ketika Kanjeng Nabi ditanyakan tentang atau ditanya tentang asa atau yaumul qiyamah, qala, itu pertanyaan itu kemudian tidak berlanjut, ya, karena memang tidak ada jawabannya. Asa tidak ada jawabannya, tidak berlanjut. Qala, kemudian berkata laki-laki itu, fa akhbirni an amaratiha. Karena as-sa'ah itu adalah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka informasi tentang sa'ah itu berhenti di situ saja. Kanjeng Nabi tidak memberitahukan apa. Akan tetapi kemudian ada pertanyaan lanjutan tentang as-sa'ah itu, tentang hari kiamat itu, fa akhbirni an amaratiha. Maka beritahu aku tentang tanda-tandanya kiamat. Kalau tanda-tandanya Kanjeng Nabi bisa menyampaikan informasi. Akan tetapi kalau kapan terjadinya kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian ngendikan Kanjeng Nabi, antalidal amatu rabbataha. Apa salah satu tanda kiamat itu? Seorang budak itu nanti akan melahirkan tuannya. Seorang budak itu nanti akan melahirkan tuannya. Nah, nanti ada penjelasannya di belakang. Bagaimana maksudnya bahwa seorang budak itu melahirkan tuannya? Wa antarul hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil dunya. Kemudian selanjutnya apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya hari kiamat itu adalah antarul hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil dunya. Ada nanti seorang gembala-gembala, mereka itu telanjang, mereka itu tidak pakai alas kaki, ya. Dan mereka itu melarat. Nah, ini nanti penjelasannya. Itu salah satu tanda yaumul qiyamah. Ya tatawaluna fil dunya, mereka itu bersaing untuk meninggikan atau membuat bangunan sebagus-bagusnya, bersaing untuk api-apian bangunan. Ya tatawaluna fil dunya. Suman tolakor, kemudian laki-laki itu pun pergi. Falabistu maliyan, kemudian aku pun, ya, Sayyidina Umar, ya, ini yang bercerita adalah Sayyidina Umar. Falabistu maliyan, kemudian aku pun labistu maliyan ini terus kemudian tidak bertemu Kanjeng Nabi lama. Aku terus kemudian diam, membiarkan kejadian itu berlalu begitu saja, ya, tidak bertanya apapun kepada Kanjeng Nabi setelah kejadian. Summa qala, kemudian setelah itu ketemu dengan Sayyidina Umar lagi. Summa qala, kemudian Kanjeng Nabi menghentikan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tidakkah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Laki-laki yang bertanya itu siapa? Qultu, kemudian Sayyidina Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Umar tidak kenal, sebagaimana kita sampaikan tadi di awal bahwa tidak ada yang kenal memang sahabat itu. Maka jawabannya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian yang menghentikan, fa innahu Jibril. Dia adalah, atau laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril, ya. Atalakum nakani ing sira kabeh yu'allimukum dinakum. Untuk apa? Untuk ngajari kalian tentang agama. Jadi para sahabat itu sempat bertemu dengan malaikat Jibril. Tidak hanya, ya, Kanjeng Nabi saja ternyata yang bertemu dengan malaikat Jibril, para sahabat pun juga sempat berguru pada malaikat Jibril. Lianna malaikat Jibril pada saat itu datang kepada sahabat dan mengajari tentang agama Islam pada saat itu, sehingga sahabat pernah berguru pada malaikat.